Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Khairul Islam Rabani dengan NPM 124220055 dari kelas Elektro 2B. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui bagaimana sih caranya memprogram sebuah mikroprosesor. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa instruksi tentang mikroprosesor 8085 menggunakan aplikasi GNU SIM 8085. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini sudah ada beberapa kode yang akan menjelaskan instruksi-instruksi yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada MVIA,05H. Apa sih MVIA,05H itu? Untuk apa kode tersebut? Nah, kita bahas satu-satu teman-teman. Yang pertama mulai dari MVI. Apa itu MVI? MVI itu adalah singkatan dari Move Immediate. Instruksi ini berfungsi untuk memindahkan atau memasukkan data secara langsung ke register. Nah, di sini kan ada MVIA, berarti instruksinya memasukkan data secara langsung ke register A. Data yang akan dimasukkan itu adalah 0,5H ini teman-teman, atau 5 heksa karena kita menggunakan nilai heksa di sini. Lalu yang kedua ada MVIB,06H, sama seperti sebelumnya, hanya berbeda di alamat registernya saja. Mari kita buktikan. Oh ya, sebelum menjalankan kode kalian, setelah kalian selesai mengketik kode kalian bisa pergi ke assembler, lalu pencet assemble. Karena itu untuk menunjukkan bahwa kode kalian itu tidak ada error. Jika ada error, akan muncul pop-up yang menunjukkan kode kalian itu error. Jika kode kalian aman, assembler akan memberikan pesan program assembled successfully. Jadi kode kalian bisa dijalankan teman-teman. Untuk menjalankannya, pencet panah ke kanan atau step in the code. Kita jalankan sampai setelah blok warna biru ini memblok kode kedua, nilai 5 heksa ini baru masuk ke register A. Kenapa bisa seperti itu? Kode ini tuh layaknya antrian. Jika blok warna biru memblok kode pertama, artinya instruksi tersebut sedang dijalankan. Dan ketika blok biru ini memblok kode kedua, hasil dari nilai pertama ini masuk ke register A, artinya instruksinya sudah selesai. Di sini kan instruksinya memasukkan data ke register A bernilai 5 heksa. Di sini sudah masuk 5 heksa. Lalu untuk yang instruksi kedua kita jalankan lagi. Nah, udah masuk lagi 6 heksa, di sininya 6. Nah, yang ketiga ada add B. Apa sih itu add B tuh? Seperti yang teman-teman tahu, add itu artinya menambahkan. Artinya di sini add B itu menambahkan nilai yang ada di register B dengan nilai yang ada di register A. Nah, nilai yang ada di register B itu 6, sedangkan yang ada di A 5. Jadi hasilnya 11 kan. Nah, di register A menunjukkan 0B. Kenapa sih 0B? Karena kita menggunakan nilai heksa. Jadi heksa itu cuman ada sampai 9 angkanya. Setelah 10, 11 sampai 15 itu menggunakan alfabet. Nah, di sini saya sudah mencari nilai heksa B itu 11, artinya ini bernilai benar sama dengan instruksinya. Selanjutnya ada MOV C,A. MOV itu singkatan dari move, yang artinya instruksi itu berfungsi untuk memindahkan atau menyalin data dari satu register ke register lainnya. Nah, di sini kan MOV C,A. Saya membacanya seperti ini agar mudah. Move data dari register A ke register C. Artinya memindahkan data dari register A ke register C. Nah, di sini kan data dari register A-nya B ya, 0B. Kita buktikan. Nah, sama ya. Berarti kodenya berjalan dengan baik dan benar. Selanjutnya ada MVI lagi nih. MVID,0AH. Nah, artinya memasukkan data sebesar A heksa ke register D. Kita masukkan datanya. 0A sudah masuk. Selanjutnya ada CMPD. CMP itu singkatan dari compare,
yang berfungsi sebagai perbandingan dari suatu register dengan register A. Karena di sini CMPD artinya membandingkan nilai di register D dengan di register A. Nah, di register D ini kan nilainya A ya, artinya 10, dan register A-nya itu B, artinya 11. Satu nilai lebih tinggi, 1 poin lebih tinggi. Oh ya, untuk CMP ini, untuk kompar ini tidak menyimpan hasil, hanya membandingkan saja. Selanjutnya ada JM 2010H. Oh ya, JM itu ada 2 jenis teman-teman. Yang pertama ada JM if plus dan JM if minus. Nah, yang saya gunakan ini adalah JM if minus. Nah, JM if minus akan terlaksana jika instruksi sebelumnya bernilai negatif. Jika instruksi sebelumnya bernilai negatif, maka JM ini kan jam lompat atau lompat akan melompat ke alamat ini, ke 2010 ini. Nah, bagaimana kita mengetahui nilai instruksi sebelumnya bernilai negatif? Kalau ini kan mudah ya, perbandingan antara register A dengan register D. Kita manual sajalah. Di register A itu bernilai 11 dan register D itu bernilai 10, maka hasilnya adalah 1, yang dimana itu positif ya teman-teman. Jika kode programnya bukan yang mudah kita hitung manual, kita bisa pergi ke flag ini yang ada S, Z, AC, P, dan C. Nah, kita lihat di bagian S teman-teman. Kalau S-nya bernilai 0, maka instruksi sebelumnya tidak bernilai negatif. Tapi jika S-nya bernilai 1, artinya instruksi sebelumnya itu bernilai negatif. Nah, dari sini teman-teman, kalau kita ingin lihat mudahnya. Selanjutnya ada STA 0277H. Selanjutnya ada STA 0277H. STA itu singkatan dari storage akumulator yang berfungsi untuk menyimpan data dari register A ke memori 16 bit. Nah, dari instruksi ini tuh akan muncul di sini teman-teman. Kita ke memori, kita jalankan dulu programnya. Nah, kita cari alamatnya di 0277H. 0277H. Nah, ini dia datanya 11. Nah, ini kan di register A, B itu kan 11 ya nih teman-teman. Nah, B itu 11, jadi sudah tersimpan. Nah, selanjutnya ada HLT. Ini tuh kelihatannya tidak penting, hanya 3 huruf, tapi sangat berpengaruh sekali teman-teman. HLT itu atau halt artinya pemberhenti program atau bukan penghalang program. Nah, yang terakhir ini terlihat tidak penting, hanya 3 huruf, tapi ini sangat berpengaruh sekali teman-teman pada program kalian. HLT ini atau halt ini artinya pemberhenti program. Nah, jika tidak ada HLT ini, maka program akan jalan terus-menerus sampai kapan. Nah, jadi setiap kalian mengetik kode atau memprogram di sini harus ada HLT di sini agar ada pemberhentinya, ada batasnya lah. Saya rasa cukup sekian dari materi yang bisa saya bagikan pada teman-teman. Mohon maaf jika salah kata, berhentilah. Demikianlah pemaparan materi dari saya mengenai pemrograman mikroprosesor 8085 dengan menggunakan simulator JNU SIM 8085. Dari video ini kita telah mempelajari bagaimana instruksi-instruksi dasar seperti MVI, add, MOV, CMP, JM, STA, dan HLT bekerja secara langsung, dan bagaimana mikroprosesor memproses data dan mengontrol alur program secara langsung.
Dengan memanfaatkan simulator ini, kita dapat memahami bagaimana cara kerja CPU 8085 tanpa harus memiliki fisik dari perangkat keras tersebut. Saya rasa cukup untuk video pemaparan dari saya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton hingga detik ini, dan mohon maaf jika pemaparan dari saya masih jauh dari kata cukup. Dan semoga apa yang saya paparkan bisa diterima dan bisa berguna bagi teman-teman dan bagi diri saya sendiri tentunya. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya.